kolaborasi. Sebelum kita menutup pembahasan, marilah kita mengenal terlebih dahulu hakikat kolaborasi, strategi membangun kolaborasi dalam PTK, dan kolaborasi dalam PTK. Hakikat kolaborasi. Pelaksanaan tindakan kelas tidak dilakukan secara individu oleh satu orang pendidik saja, tetapi penelitian tindakan kelas harus dilakukan secara kolaborasi dengan pendidik lain. Karena salah satu karakteristik dari penelitian tindakan kelas yaitu kolaboratif. Selain itu, pendidik yang melakukan penelitian bukan hanya sebagai pemberi tindakan saja, namun dia sendiri terlibat dalam keadaan penelitian tersebut yang akan diamati oleh peneliti lain sebagai kolaborator. Kolaborasi adalah bagian dari proses partisipatif orang yang bekerja sama untuk mencapai hasil yang diinginkan. Tujuan kerjasama adalah mewujudkan visi bersama untuk mencapai hasil positif bagi semua orang yang mereka layani dan ciptakan dengan sistem yang saling berhubungan untuk memecahkan masalah. Dan kolaborasi melibatkan berbagai sumber daya dan tanggung jawab serta secara bersama dalam perencanaan dan evaluasi program untuk mencapai tujuan bersama. Strategi membangun kolaborasi dalam PTK. Kolaborasi dalam PTK. Penelitian tindakan kelas kolaboratif merupakan bentuk kerjasama antara praktisi dengan peneliti dalam memahami masalah yang dihadapi, mencapai kesepakatan, dan mengambil keputusan bersama untuk menghasilkan tindakan yang seragam. Dengan demikian, kerjasama kesejawatan dalam penelitian tindakan kelas secara kolaboratif ini harus konsisten dalam setiap tahapan penyelenggaraan PTK. Tahapan-tahapan tersebut meliputi identifikasi permasalahan serta diagnosis keadaan, perencanaan, tindakan perbaikan, pengumpulan dan analisis data, serta refleksi terhadap temuan. Dalam melaksanakan penelitian tindakan kelas secara kolaboratif ini harus menggunakan strategi yang tepat sehingga dapat membangun kolaborasi yang efektif dan efisien. Adapun strategi yang dapat membantu peneliti dalam membangun kolaborasi yang kuat dalam PTK adalah sebagai berikut. Pertama, menjaga dan menjalin komunikasi yang terbuka dan jelas dengan pihak yang terlibat dalam PTK. Hal tersebut penting dilakukan untuk berbagi informasi dan membantu menghindari masalah pemahaman antara praktisi dengan peneliti. Kedua, PTK kolaboratif perlu dilakukan investigasi atau diagnosis secara kolaboratif dan sistematis terhadap masalah nyata dan faktual yang dihadapi guru atau siswa selama pembelajaran di kelas. Dengan melakukan diagnosis ini, peneliti maupun praktisi dapat lebih memahami tentang sumber masalah dan memperoleh solusi yang efektif. 3. Menetapkan tugas dan tanggung jawab secara jelas kepada setiap anggota tim dengan intensitasnya masing-masing. Kemudian, pastikan setiap anggota memahami peran dan kontribusi mereka dalam penelitian tindakan kelas. Keempat, selalu melakukan evaluasi dan refleksi terhadap proses kolaborasi dalam penelitian tindakan kelas. Dalam hal ini, penelitian harus mampu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang muncul selama kegiatan penelitian berlangsung. Dalam melakukan kolaborasi ini, semua anggota yang ikut serta dalam penelitian tindakan kelas diusahakan bersedia berbagi visi, misi, keahlian, sumber daya, dan tujuan. Kalimat tersebut menyiratkan bahwa setiap anggota harus siap untuk saling berbagi dan bekerja sama dengan memahami visi, misi, kekuatan, sumber daya, dan tujuan kolaborasi tersebut sehingga dapat berlangsung secara efisien dan efektif. Dengan demikian, peneliti dan praktisi pendidikan yang terlibat dalam penelitian tindakan kelas harus memiliki pemahaman yang sama tentang arah dan tujuan kerjasama mereka, serta bersedia untuk saling mendukung dan berkontribusi dengan sumber daya dan keahlian yang mereka miliki. Dalam membangun kolaborasi PTK yang baik, peneliti harus memperhatikan fokus dan tujuan PTK tersebut.
Hal ini penting dilakukan agar dapat merencanakan tindakan yang konsisten dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, sehingga dapat mencapai hasil yang optimal. Adapun fokus dan sasaran yang perlu diperhatikan dalam PTK ini meliputi 1. Peserta didik. Peneliti harus memperhatikan aspek-aspek yang berkaitan dengan perkembangan dan pembelajaran peserta didik. 2. Tenaga pendidik. Peneliti harus memperhatikan peran dan keterlibatan tenaga pendidik dalam proses pembelajaran. 3. Materi pembelajaran. Peneliti harus memperhatikan pemilihan, penyajian, dan penilaian terhadap materi pelajaran agar sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan peserta didik. 4. Strategi dan metode pembelajaran. Peneliti harus memperhatikan penggunaan strategi dan metode pembelajaran yang inovatif dan efektif. 5. Media pembelajaran. Penelitian harus mempertimbangkan penggunaan media pembelajaran yang sesuai untuk meningkatkan pemahaman peserta didik. Yang keenam, evaluasi. Peneliti harus memperhatikan metode evaluasi yang objektif dan dapat memberikan informasi yang relevan untuk meningkatkan pembelajaran. 7. Lingkungan pembelajaran. Peneliti harus memperhatikan faktor-faktor dalam lingkungan pembelajaran yang dapat mempengaruhi proses pembelajaran. Dan yang kedelapan, pengelolaan kelas. Peneliti harus memperhatikan strategi dan tindakan yang dapat meningkatkan disiplin, kerjasama, dan keaktifan peserta didik dalam kelas. Dengan memperhatikan fokus dan sasaran tersebut, penelitian dapat membuat perencanaan yang lebih baik dan sesuai dengan tujuan yang mereka ingin capai. Manfaat kolaborasi dalam PTK. Usaha dalam perbaikan proses dan hasil dari pembelajaran tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh pendidik. Ia tetap harus berkolaborasi dengan pendidik lainnya. Dalam penelitian tindakan kelas, semua peneliti harus tahu bahwa peneliti itu sendiri termasuk subjek yang diteliti. Dia bukan hanya pengamat, melainkan juga terlibat langsung dalam proses tersebut. Kolaborasi di antara keanggotaan itulah yang memungkinkan proses itu berlangsung. Kolaborasi dalam penelitian kelas mempunyai manfaat yang signifikan dalam memperbaiki kualitas pengajaran dan pembelajaran di kelas. Manfaat kolaborasi dalam penelitian tindakan kelas yaitu 1. Meningkatkan perbaikan yang berkelanjutan. Kolaborasi melibatkan pendidik dalam dialog, refleksi, serta diskusi yang berkelanjutan. Dengan berkolaborasi, para guru dapat memperbaiki dan mengembangkan metode pengajaran secara terus-menerus. Dengan melibatkan perspektif dan pengalaman yang berbeda, kolaborasi dapat membantu meningkatkan kualitas peneliti tindakan kelas. Mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan menghasilkan solusi yang efektif. 2. Memperdalam pemahaman mengenai praktik pengajaran. Dengan kolaborasi, pendidik mempunyai kesempatan untuk berbagi pengalaman, ide, serta pengetahuan mereka mengenai praktik pengajaran yang efektif. Mereka dapat memperdalam pemahaman mereka mengenai strategi pengajaran yang tepat dan bagaimana mengimplementasikannya secara baik. 3. Meningkatkan refleksi diri. Kolaborasi dalam penelitian tindakan kelas memungkinkan pendidik untuk meninjau kembali dan mempertimbangkan praktik pengajarannya. Dengan berdiskusi mengenai pengalaman mereka, pendidik dapat menganalisis dan merefleksikan apa yang telah mereka lakukan, menemukan kelemahan, serta merencanakan perbaikan. 4. Motivasi lahirnya ide-ide baru. Melalui kolaborasi, pendidik dapat saling memberikan inspirasi dan melahirkan ide-ide baru untuk meningkatkan pembelajaran di kelas. Dengan berdiskusi dan berbagi pengalaman serta pengetahuan yang mereka miliki, maka dari itu pendidik dapat membangun kreativitas dan inovasi baru dalam praktik pengajaran mereka.
Selain itu, kolaborasi dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan semua pihak yang terlibat dalam penelitian tindakan kelas karena mereka merasa memiliki tanggung jawab dan memiliki peran dalam proses tersebut. 5. Meningkatkan kompetensi guru. Kolaborasi dalam penelitian tindakan kelas dapat membantu meningkatkan kompetensi pendidik dalam merencanakan, mengajar, dan mengevaluasi pembelajaran dengan melibatkan dalam diskusi, refleksi, dan implementasi perubahan. Pendidik dapat mengembangkan kemampuan mereka sebagai profesional pendidik. Kolaborasi memungkinkan pendidik untuk dapat bekerja dengan orang-orang yang mempunyai keahlian atau pengetahuan yang berbeda, sehingga dapat memperluas wawasan serta kemampuan dalam melakukan penelitian tindakan kelas. 6. Meningkatkan pemahaman mengenai siswa. Kolaborasi menjadi pendidik dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai karakteristik dan kebutuhan siswa mereka. Dengan berbagi pengalaman dan strategi yang berhasil dipraktikkan, pendidik dapat mengembangkan pendekatan instruksional yang lebih efektif dan melahirkan pembelajaran yang lebih relevan dan bermakna. 7. Meningkatkan kepercayaan diri dan rasa memiliki. Kolaborasi dapat meningkatkan kepercayaan diri pendidik dalam mengajar. Melalui dukungan dan masukan dari rekan kerja, pendidik menjadi lebih percaya diri dan merasa memiliki terhadap strategi dan perubahan yang mereka lakukan dalam penelitian tindakan kelas. 8. Mengembangkan kemampuan kerjasama. Melalui kolaborasi dalam penelitian tindakan kelas dapat mengembangkan keterampilan kerjasama pendidik melalui tim kerja dan diskusi berkala. Pendidik dapat berlatih dalam merencanakan bersama, berjejaring, dan berbagi pengetahuan dengan sesama rekan kerja. Dalam kolaborasi, tugas dan tanggung jawab dapat berdistribusikan di antara anggota tim, sehingga dapat mengurangi beban kerja individu serta meningkatkan efisiensi. 9. Menghasilkan penelitian yang lebih kuat. Kolaborasi dalam penelitian tindakan kelas dapat membantu menciptakan penelitian yang lebih kuat dan bermakna. Adanya refleksi bersama, saling memberikan umpan balik, menggunakan berbagai sumber data, serta melakukan perbaikan penelitian tindakan kelas dapat meningkatkan validitas dan keadaan hasil penelitian. 10. Meningkatkan pengaruh sosial. Kolaborasi dalam penelitian tindakan kelas dapat mempengaruhi sosial dalam lingkungan sekolah. Melalui kolaborasi, pendidik dapat mempengaruhi dan mendukung satu sama lain dalam menciptakan perubahan positif dalam praktik pengajaran dan lingkungan belajar. Pada intinya, model PTK kolaboratif ini bermanfaat untuk 1. Meningkatkan kemampuan guru dalam mengatasi permasalahan pembelajaran baik di dalam maupun di luar kelas. 2. Menumbuhkan sikap profesional antara guru dan guru. 3. Meningkatkan hasil belajar dan kompetensi siswa. 4. Meningkatkan proses dan hasil belajar di kelas atau sekolah. 5. Meningkatkan kualitas penggunaan media dan sumber belajar dalam pembelajaran. Dan 6. Meningkatkan kualitas proses penilaian, alat perbaikan, dan proses serta hasil pembelajaran.